Nah, saya pernah didoakan tuh sama orang Jakarta. Tiga hari dari situ saya dapat kerja. Kok ngeri kali Tuhannya gercep. Kristen. Wah, ada Iya, tanda-tanda ini Bang. Kok kenapa Tuhannya Kristen sama Tuhannya Islam? Kok yang didengar Tuhannya Kristen gitu? Saya sholat 5 waktu, malah yang subuh nggak suka orang lain malas tuh saya rajin gitu. Ke saya berair mata ya. Kenapa Pak? Berlinang air mata ya. Kenapa tuh? Berlinang air mata. Gak tahu lah. Oh, terharu dapat. Kok enak ya dengannya ngomong Mama ya. Kenapa? Beda dengan dengerin ustaz-ustaz berdakwah, itu beda ya. Kunaon atau beda? Hawanya tuh itu mah seperti yang marah-marah gitu mah. Nah, makanya saya jadi meragukan juga sama ya mau nggak mau Islam Iya. itu meragukan. Lokat aja bang, udah bang. Kalau saya jadi abang sih lokat dulu bang. Jadi ateis aja dulu Bang. Minimal makan babi dulu sana. Oh udah. Ya babi udah makan. Makan babi Jo. Enak, Makan. Enak lah. sedap. Aslinya saya makan bang. Ini hotel ini nyamar ini hotel ini nyamar nih. Nah itu nyamar katanya Bang Jaya. Wah, Betul Bang nggak? Jaya nyamar. Demi Allah, anak saya Islam. Enggak, semua. dia Islam. Dia Islam. Sahadat dulu, sahadat Dia dulu. Islam yang Saya berlogika. Sahadat dulu Bang Jaya, sahadat. Coba sahadat dulu coba sahadat ayo. Syahadat. Sahadat. Oke. Asyhadu Ayo. alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah gitu kan? Nah sah, ayo Bang Ali sekarang sahadat, Bang Ali. Terus. Bang Ali. Ini Bang Ali berarti bukan Islam. Sahadat dulu Bang Ali. Coba. So, supaya saya nggak ragu Wah, sama Islam. nyamar si Ali. Ini Ali nyamar nih. Nyamar lu. Nyamar Lu nih Ali, ayo. ngomongin orang nyamar lu sendiri, kebiasaan. Saya ngikutin TikTok live Mbak ini udah lama Mbak, cuma baru masuk sekarang. Apa Bang, pengen dibaptis ya? Kalau boleh jujur nih, Enggak baptis dia sekarang. Tadi disuruh kau asadu Allah nggak mau. Lanjut Bang Mister. Lanjut Bang Jaya. kalau boleh jujur anak saya yang perempuan tuh pengen masuk gereja. Wah, Alhamdulillah. alhamdulillah. Benar. Tepuk tangan Mau dulu ngapain tak. Bang? Gak ada kotak amal lo di gereja. Cuma di kan saya daerah Bandung nih Mbak. Hmm. Cuma di daerah Bandungnya kan Bandung Selatan tuh nggak ada gereja, jadi susah. Banyak gereja di Bandung. Banyak. Ya kalau di kotanya, kalau di Bandung Selatan kan jauh tuh nggak ada. Itu teman-teman yang di bawah yang Bandung Selatan, tolong kontak abang ini ya. Malahan saya pernah ikutin GBN apa yang di Jakarta itu. Apa GBN? Enggak GBN itu GBHN. apa kan? Garis Besar Haluan Negara. Bukan ya apa? Bimbingan doa dari Kristen juga. Oh. Saya pernah ikutin itu di acara Global TV. Ya, teman-teman dibantu ya ini Bang Jaya ya. Biar segera lockout. Ini Ali. Tapi kalau Ada GBI katanya. Gereja Pasundan Pak ada. Kalau anak saya semua masih Islam, saya juga Islam. Cuma sekarang nggak ada pertanyaan itu, nggak ada yang bisa jawab di tempat kerja juga. Teman juga yang Ustadz nggak bisa jawab. Tapi Bapak jangan langsung lockout dari Islam karena nggak bisa ngejawab pertanyaan itu. Tapi Bapak harus cari tahu apakah Allah bisa menyelamatkan kamu atau tidak. Itu. Nah, Kalau justru ketimbang itu. ngejawab-jawab kayak gitu Pak, bisa dengan asumsi dan cocokologi. Tetapi soal keselamatan, cuman Tuhan Yesus yang bisa menyelamatkan. Di luar dari Tuhan Yesus, itu ilah-ilah nggak pernah ada yang bisa menyelamatkan. Betul juga sih. Yesus siapa Tuhanmu? Apa sih? Syahadat dulu Ali. Syahadat kok Ali. Bukan Islam ini Ali nih. Hmm. Ali.
Biasanya Terus kalau terang namanya berapa ahli-ahli gini berapa ini si A ya teman-teman ya. Hati-hati ya. berapa lama ini tuh udah jadi udah ini agama sendiri gitu. Ya nggak apa-apa bang. Nanti ada yang di Bandung Selatan biar dibantu teman-teman di bawah ya. Oh ada ya. Ada. Buat temen yang bantu Bang Mister Jaya kan BPJS aktif ya. Aktif aktif. Sebetulnya mah banyak pertanyaan sih yang meragukan, banyak ayat-ayat yang nggak mengerti juga. Ayat apa? Ayat Alkitab. Teman-teman bantu tiap-tiap layar supaya room ini kuat. Teman-teman bantu tiap-tiap layar. Ini bener-bener Oten yang nyamar ya. Si Ali ini nyamar ya. Ternyata lu Oten ya Ali ya. Parah loh. Buat apa nyamar ya? Iya si Ali nih ngapain? Lu nuduh-nuduh orang, nggak tahu-taunya lu nyamar. Justru itu saya begini tuh karena apa? Ada keraguan gitu. Apakah saya harus menyembah Allah atau harus berpindah keyakinan gitu? Cari tahu dulu bang, itu paling penting. Mengenal dulu Allah yang abang sembah, ya. Besok ke rumah bang, saya baptis. Apa sih? Ali, ya. Boleh kalau mau dibaptis sekarang sok. Jangan bang. Cari tahu dulu tentang Allah yang kamu sembah selama ini, gitu. Apakah dia benar-benar Allah atau hanya mengaku-ngaku Allah? Gitu. Saya begini tuh udah dari tahun 2018 udah mulai goyah gitulah. Mhm. Pertama sekali goyah itu gara-gara apa bang? Gara-gara doa saya tuh nggak ada yang dikabul gitu. Memangnya abang kira Tuhan itu ada atau Tuhan itu hadir hanya untuk mengkabulkan keinginan? Nggak juga sih. Belum tentu, oke. Tetapi Cuma, sekedar, nah ini kan saya cerita dikit nih. jangan. Cuma karena saya pernah ikut yang GBN itu kan. Nah saya pernah didoakan tuh sama orang Jakarta. Tiga hari dari situ saya dapat kerja. Kok ngeri kali Tuhannya gercep. GBN itu Kristen. Wah, ada Iya, tanda-tanda ini bang. Kok kenapa Tuhannya Kristen sama Tuhannya Islam? Kok yang didengar Tuhannya Kristen gitu? Saya sholat 5 waktu, malah yang subuh nggak suka orang lain malas tuh saya rajin gitu. Tapi doa saya nggak ada yang didengar gitu. Tuhannya Kristen kan hidup bang. Allah yang hidup pasti merespon apa yang kamu minta. Kalau Tuhan yang Bang, berapa rakaat? Kalau sholat subuh, ayo. ngaku-ngaku hidup di bawah dulu ya Sholat subuh Ali. 2 Emang rakaat. rusuh banget sih Li. Kalau Tuhan yang ngaku-ngaku hidup tetapi tidak bisa merespon, nah itu harus jadi tanda tanya besar untuk itu. Nah itu, makanya saya udah berapa tahun itu nggak suka puasa, nggak suka sholat, nggak apalagi berzakat, buat apalah percuma lah gitu. Tapi bang, memang abang menuhankan sesembahan itu hanya untuk meminta. Enggak sih, cuma kan waktu saya lagi galau gitu istilahnya ya, nggak ada pegangan apa-apa. Kok yang didengar kesusah saya tuh ya Tuhan Yesus gitu. Ya yang hasil doa dari GBN itu. Udah mulai naksir lah ya ceritanya ya. Ya udah, abang cari tahu dulu aja. Cari tahu apa gimana, Pak? Cari tahu tentang Allah abang, cari tahu juga tentang Tuhannya orang Kristen. Udah sih. Malahan saya nganggap ini apa aja nih. Tuhan Islam tuh nggak ada akhirnya gitu, Bu. Astagfirullah. Jangan gitu Makanya dong, Mbak Bang. tadi ngomong ke saya ateis, emang ada kemungkinan saya besok ateis nih. Iya, nggak apa-apa. Ateis dulu cari tahu Tuhan. Tapi gitu ya, Bang ya. Ini kalau abang mau berlogika ya, Ya, Tuhan itu kan udah menciptakan kita.
Pantaskah kita meminta lagi kepadanya? Hanya untuk masalah makan gitu, menyambung hidup gitu. Hal-hal yang perkara-perkara yang sebenarnya bisa kita lakukan. Tetapi sebenarnya yang kita minta itu lebih dari itu. Apa itu? Keselamatan setelah kita mati. Setelah mati kita ini mau kemana? Itu. Apakah setelah mati ini kita dihidupkan kembali dalam kekekalan atau tidak? Sebenarnya itu yang paling utama. Dari intinya kita menyembah sesembahan gitu, bertuhankan sesembahan gitu loh. Jadi kalau ketimbangin ya bang, cari makan gitu, uang, apalah kebutuhan kita itu terlalu receh. Kenapa? Karena seandainya orang kaya sekalipun di dunia ini bang, ketika dia menghadapi ajalnya, semua hartanya itu nggak bisa menyelamatkan dia, nggak bisa memperpanjang jangka umur dia gitu loh. Tetapi Kristus itu menjanjikan apa kepada orang yang percaya kepadanya? Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku dia akan tetap hidup walau sudah mati. Percayakah engkau? Kenapa? Karena setiap yang tinggal di dalam Kristus pasti akan dihidupkan kembali dan akan beroleh hidup kekal. Nah itu, jadi kalau sekedar yang abang minta adalah yang bersifat duniawi, itu kita nggak perlu punya Tuhan untuk bisa mendapatkan itu semua. Orang ateis sana lebih kaya-kaya bang. Tetapi apakah yang kita peroleh, yang kita capai itu bisa membawa kita kepada keselamatan? Apakah itu bisa membawa kita kepada kebangkitan? Nah itu sebenarnya tujuan manusia itu menuhankan Tuhan itu seperti itu. Maksud saya adalah gini ya, Bang Mr. Jaya. Jangan kamu menuhankan Tuhan Yesus karena acis. Karena kamu butuh kerja, kamu dikasih. Seolah-olah, oh ini baru Tuhan. Nah, andai suatu saat Tuhan tidak berkenan untuk kamu itu mendapatkan apa yang kamu inginkan, apakah kamu juga akan meninggalkannya? Nah, sama seperti imanmu yang sekarang. Karena kamu kira dia nggak bisa menjawab doamu, kamu tinggalkan cari Tuhan yang lain. Nah, akan ada kemungkinan juga Kristus nanti setelah kamu percaya dan kamu meminta sesuatu dan tidak dikabul, kamu akan cari Tuhan yang lain. Maka saya katakan Anda harus mengenal Tuhan itu dulu dengan baik dan benar. Gitu bang. Jadi karena gini ya bang, saya kasih tahu ya. Ikut Kristus itu nggak mudah. Anda harus siap melepaskan segala-galanya. Itu baru ikut Kristus. Kenapa? Karena dia yang ilahi aja dia melepaskan keilahiannya. Bukan melepaskan keilahian, melepaskan kemegahan yang harusnya dia miliki gitu. Makanya dikatakan di dalam Filipi 2 ayat 6-7, dia mengosongkan dirinya, tidak menganggap kesetaraan yang dia miliki itu sebagai hak yang harus dia pertahankan. Nah, kita yang ikut Kristus juga harus melepaskan itu. Kalau mau jadi Kristen tuh gitu bang. Mau Kristen itu nggak mudah kata saya. Dia yang ilahi aja rela tidak menganggap keilahiannya gitu loh. Rela tidak mempertahankan keilahiannya gitu. Dia bisa aja datang ke dunia ini ya 2000 tahun yang lalu dalam kemegahan seorang raja. Tetapi kenapa dia harus menjadi anak seorang tukang kayu? Menjadi seorang hamba. Dia juga mau mengajarkan kita harus melepaskan dunia ini. Kalau kita ikut Kristus, kita harus melepaskan semuanya. Ini yang namanya berserah. Sepenuhnya berserah kepada Kristus. Sanggup nggak? Karena yang saya lihat sekarang ini ya bang ya, ini fenomena yang luar biasa ya. Oh Tuhan ya jawab doa saya waktu saya minta kerjaan dijawab. Saya langsung pindah agama loh. Akan ada nanti kemungkinan kamu juga meminta kepada Tuhan Yesus lalu Tuhan Yesus bilang tidak, kamu cari agama lain. Nah ini kan apa? Kalian itu menuhankan Tuhan hanya dianggap sebagai babu pemuas keinginan duniawi kalian. Saya tidak mau orang Kristen itu punya anggapan demikian. Gitu.
Jadi harus punya pengertian juga. Apa tujuan kita bertuhankan sesembahan kita? Itu Bang. Karena gini ya Bang ya, banyak yang orang ya udah percaya Kristus tetapi dia tidak berakar dan tidak menghasilkan buah. Ketika ada badai menerpa, mati. Akarnya tidak kokoh. Batangnya pun tidak kokoh. Ada angin yang meniup dia, langsung tumbang, pindah agama. Yang saya lihat itu. Makanya saya nggak mau. Kalau jadi Kristen itu harus benar-benar dia mengenal Tuhan. Mau goncangan seperti apapun, ketika dia menjadi benih yang tumbuh dan berakar kuat, dia akan menghasilkan buah. Ada angin badai sekencang apapun, dia tetap bertahan. Saya maunya orang Kristen tuh gitu. Jadi jangan buru-buru. Saya selalu bilang ya Pak Prop ya, kalau di room saya, kalau mau jadi Kristen saya nggak terlalu exciting. Kenapa? Karena kamu itu cuman euforia sesaat jadi Kristen. Nanti lama-lama redup gitu. Kenapa? Karena kamu tidak mengenal sepenuhnya Allah. Kamu cuman mengenal dia dari apa yang dia kasih. Itu. Saya nggak mau seperti itu. Tapi masuklah kepada ajaran yang benar. Sehingga kamu juga tenggelam dalam ibadah yang benar. Outputnya adalah praktek hidup yang benar. Itu. Ya mungkin saya akan nyari-nyari dulu apa yang namanya Allah gitu. Terus ya Tuhan Yesus siapa gitu ya. Bagus itu Bang. Karena gini Bang, ketika kita sudah menerima Kristus dan mengenal Kristus, kita itu seperti benih yang tumbuh di tanah yang tepat. Dan kita itu akan menguat akarnya. Ketika ada cobaan, kita ini memiliki pengertian, oh Tuhan itu lebih besar dari cobaan ini. Sehingga kita nggak buru-buru pindah agama lain. Gitu. Jadi apapun masalahmu ketika kamu sudah percaya kepada Kristus, ya, anggaplah masalahmu itu lebih kecil daripada Tuhan. Maka apa? Tuhan akan memberikan kelegaan di dalam hatimu. Kelegaan yang dimaksud Tuhan Yesus itu bukan uang, bukan materi. Tetapi penerimaanmu akan pikul salibmu itu loh. Akan salib yang kamu terima itu. Gitu Bang, Mister. Ya saran saya, kalau Abang tadi kan udah lama ya ngikutin grup saya. Yang itu, ikutin aja terus belajar. Tiap hari saya ikutin Mbak. Good. Dari yang Berlogika, pagi sampai yang malam gitu. Tapi Abang sambil berdoa. Karena di Alkitab dikatakan orait labora. Belajar dan berdoa. Berdoanya gimana? Berdoa yang benar itu Abang boleh searching doa Bapa Kami. Di mana ada gitu? Ada. Searching aja. Di Alkitab ada. Doa Bapa Kami itu adalah doa yang diajarkan Markus Tuhan. 6 ayat 9. Gimana, Bro? Markus 6 ayat 9 tuh, doa Nah, Bapa Kami. Markus Saya juga 6 ayat di 9. rumah udah punya, yang anak saya punya Alkitab. Wah, keren dong. Alkitab ada, Al-Quran ada buat anak saya yang paling gede gitu. Bagus. Belajar. Cuma saya nggak Belajar berani keduanya. pegang. Iya, Al-Quran belajar saya keduanya. nggak berani pegang. Tapi Alkitab suka pegang, tapi nggak suka baca gitu. Karena suka Baca. pusing. Bacalah. Nanti Abang nemu harta karun di situ. Banyak Sama gitu. kayak saya. Nemu harta karun. Oh. Apa itu? Iyalah. Tanya dong harta karunnya apa? Coba. Apa itu? Keselamatan. Keselamatan itu nggak bisa dibayar sama 1 miliar, 2 miliar, 7 miliar, bahkan dunia ini Bang. Nggak bisa. Seluruh dunia ini dijual berapa triliun ya. Nggak akan bisa membayar keselamatan. Nggak akan bisa menghidupkan orang mati. Tapi coba dipikirkan. Kenapa Tuhan Yesus bisa? Berarti Tuhan Yesus lebih mahal dari seluruh dunia ini. Ya. Nah itu. Ya, ngerti. Selamat belajar ya Bang ya. Yuk, siap. Makasih ya Mbak ya, Prof. Ya, sama-sama Bang. Jangan lupa berdoa Salam kan kenal, itu Bang doa Jai. Bapa Kami. Oh iya, nanti searching saya. Ya. Matius 6 ayat 9 ya. Nah, itunya saya nggak ngerti yang Matius gitunya. Nanti tanya sama putrinya aja. Nggak apa-apa, Oh, atau nggak siap. googling. Gitu Bang. Siap. Gitu. Malahan ayat-ayat apa?
surat-surat di Alkitab tuh saya nggak ngerti. Markus itu teh apa gitu. Ada punya Alkitab nggak, Prof? Kita bantu tutorial cara bukanya. Dia biar mulai dari Matius atau Yohanes gitu. Alkitab fisik nggak ini. Lagi nggak pegang. Mungkin Pak Jaya bisa ini apa namanya di Google itu abang ini aplikasinya itu download aplikasi Alkitab. Nanti kalau misalnya kita bilang nih, misal Bang Prof bilang gini kan, Matius 16. Nah, abang tulis aja di Google Matius 16, nanti abang klik baca lah itu semua. Kalau di Alkitab, nggak ambilin Alkitab kan? Bisa open cam nggak? Wah, belum bisa. Belum ya, nanti aja. Nanti lah saya belajar sama anak saya lah. Alkitab fisik. Alkitab fisik. Ada di kamar. Oh, di kamar, Pak. Di sebelah sana. Lampu yang kanan. Oke, gitu aja, Mbak. Saya kasih tahu dulu cara Oh, buka siap. Alkitab ya, bentar ya. Kan di meja si Tete ada Alkitab belum? Unjuk Al-Quran. Nah, ini apa? Nih. Ini kan contohnya nih kayak ada ginian ini. Nih nanti Bapak baca nih. Nih mulai dari Matius. Nih. Nah, ini yang merah nih. Jadi Bapak tuh bisa baca tuh. Misalnya nih Matius tadi disebutkan Pak Prof. 16. Nanti Bapak cari nih angka yang Matius besar 6, nih. 6 ayat 9. Nah, itu. Nanti baca aja mulai dari yang ini nih, dari Perjanjian Baru ya. Aduh, ada foto-fotonya. Ya, mulai dari Perjanjian Baru nanti Bapak buka gitu. Ini ada nih. Dia tuh mempermudah kita. Mat itu Matius. Mark itu Markus. Nah, itu Lukas. Itu. Nanti Bapak baca aja. Atau googling itu lebih gampang sih, lebih simple gitu. Ini ada, saya buka ada apa? Keluaran apa itu teh? Keluaran ya. Iya, ada. Itu yang kedua tuh, setelah kejadian kan. Terus saya acak lagi buka ada apa? Mazmur ya. Nah, iya itu coba dibaca pelan-pelan gitu. Oh, Coba ini ada Matius, apa? coba cari Matius. Dia yang warna merah tuh, yang paling atas, di tengah-tengah tapinya. Matius, Matius. Ya. Ya kan? Tapi ini Bapak seriusan loh udah punya Alkitab. Iya, ini dipegang sama saya. Niatnya. Bentar, Matius. Tadi kan anaknya, Matius malah. anaknya yang punya. Apa Maria? MAT. Matius apa? MAT dah. Ada ya? Di Nuberem. Oh, anu berem. Nanti belum ketemu. Mun anu hideng eta teh perjanjian lama. Mun anu berem eta perjanjian anyar. Ini bahasa Ibrani lagi berdua ini. Sorry. Siga kamari gitu oke nya. Matius, mat mana mat? Itu dimulai dari silsilah Tuhan Yesus tuh dibaca terus masuk kepada pengajarannya gitu. Enggak. Carikan Matius, mana Matius? Mat tulisannya Mat. Mat. Matius. Saya makanya agak kurang jelas, Mbak. Ada nggak? Itu. Mau ketemu Amsal. Amsal juga bagus loh. Sebelahnya ke kanan terus, biasanya di sebelahnya Amsal ya. Oh, bentar. Yang Kidung Agung apa?
Terus cari sebelah kanan bang, di Yesaya, tengah-tengah. Terus. Yesaya, Yeremia, Daniel apa? Terus itu masih perjanjian lama. Terus Yang Amos gimana? lagi. Yunus, Hagal, Zakaria. Terus Nah, Matius nih. setelah Maleaki. Ya. Udah ketemu nih Matius nih. Matius cari 6 ayat 9. Matius 6 Matius 6 mana ada? Ini. Ayat 9 mana ayat 9 enggak? Bukis. Sentran. Mana ada? Real HP Pak. Jangan enggak? Enggak apa-apa. Ada enggak? 6 Bukis. 6 ayat 9. Nah, itu nanti doanya di situ. Bapak bisa baca. Oh, ini mungkin karena itu bukan? Iya betul. Karena itu berdoalah Karena demikian. itu berdoalah demikian ya. Iya. Ini doa yang Bapa diajarkan sama kami di Yesus. sorga, Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu. Betul itu kan? Betul. Coba baca sampai ayat 13, Bang. Sampai nomor 13. Biar ayat ini Berarti yang 10 ya? menjadi abang Datanglah baca. kerajaanmu. Oke, terus. Ya. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Betul itu. Ya, itu dia. Di situ ada kata berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Jadi doa ini harus dibaca setiap hari. Ya. Abang mesti ingat nih. Ini diajarkan langsung sama Yesus. Dari 9 itu 9 sampai 13. Betul. Gitu. Ini bagus banget nih. Tiap hari pertama kali. itu enggak. Iya, tiap hari. Makanya tuh katanya berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, supaya cukup satu hari ini. Ya, nggak ditulis di situ sebulan. Berikanlah kami makanan kami sebulan yang secukupnya. Berarti berdoanya Iya, bulan depan lagi. Nah, Oh, ini pantesan di Alkitabnya ditandain warna kuning ya, sama keponakan saya, sama anak saya. oh udah ditandain ya? Wah, Waduh, mantap. amazing, Udah. mantap. Iya Pak, coba Cuma anak saya lagi kerja. bacakan ya Pak ya. Itu adalah doa yang paling lengkap yang diajarkan Yesus. Di situ kita meminta dihindarkan dari percobaan, meminta rizki, meminta dimudahkan untuk mengampuni sesama kita. Itu luar biasa Pak doanya Pak. Nah ini ya. Iya. Diulang-ulang aja. Tiap hari itu jamnya juga bebas gitu. Bapak mau 20 juta kali dalam satu hari pun boleh. Ya. Nggak ada waktunya Apalagi gitu kan kayak Bapak kan Islam kan, punya tasbih. tasbih udah saya buang. Jangan atuh, sok make we atuh. Buang karena putus. Pegat. Nah, Bapak bisa juga kalau ini Bapak doa puja Yesus ya. Nah ini. Tuhan Yesus Kristus Putra Allah, kasihanilah aku orang yang berdosa ini. Setiap Itu gimana? kali Bapak marah, setiap kali Bapak kecewa, setiap kali Bapak
mengharapkan sesuatu atau dalam kondisi apapun, Bapak boleh mengucapkan itu, berzikir. Oh gitu. Iya, orang Kristen tuh berzikir, Pak. Itu meminta kepada Tuhan. Secara sadar kita mengingat Tuhan. Kok saya berair mata ya? Kenapa, Pak? Berlinang air mata ya? Kenapa tuh berlinang air mata? Gak tahu lah. Oh, terharu dapat koin 300. Masa? Kenapa tuh? Agak ada aja. Kenapa? Emang itu koin untuk apa gitu? Cengjimat. Iya, Pak. Tuhan Yesus itu baik, Pak. Kamu minta hari ini minta makanan, ya. Kamu minta dijauhkan dari iblis atau si jahat. Tuhan kasih kamu apa? Keselamatan. Oh gitu. Iya, lebih besar kan dari itu. Nah, Walaupun- makanya nanti Bapak itu setelah mencari Tuhan yang benar, ketika Bapak sudah mengenalnya, Bapak itu pasti istiqomah di dalam Tapi yang penting lah Kristus. ini saya tuh, wah, di jiwa saya sama hati saya tuh sekarang lagi apa gundah gulana gitu. Anjay, si Ganu jatuh cinta, kitanya gunda gulana. Kalau berbarengan ini apa jadi tenang gitu. Hidup saya merasa tidak tenang. Karena kan Yesus Raja Damai. Saya tuh butuh ketenangan, Pak. Iya dong, butuh kedamaian kan? Tahu nggak, Pak, gimana caranya hidup damai? Nah, gimana, Pak? Berusahalah berdamai dengan semua orang. Mulai mengampuni, mulai memaafkan. Ya. Nah, itu saya belum bisa, Mbak. Nah, dicobaan. Ini di sini Kenapa? tuh Karena saya gini, hawanya Pak. tuh Yang Tuhan Yesus ajarkan itu gini, Pak. Dosa itu kan ibarat utang, ya. Kamu punya dosa, artinya kamu punya hutang dengan Tuhan. Ketika kamu memohon kepada Tuhan Yesus, hapuskanlah hutang-hutangku ya Tuhan, hapuskanlah dosa-dosaku. Tuhan itu akan melihat kamu itu dengan sungguh-sungguh meminta. Dan ketika ada orang yang punya hutang sama kamu, kamu juga harus menghapuskannya. Ketika ada orang yang salah kepada kamu, kamu juga harus mengampuni dia. Karena begitu kamu mengampuni sesamamu, Tuhan Yesus itu mengampunimu. Begitu orang punya hutang sama kamu, kamu tidak menagihnya, Tuhan Yesus pun tidak menagih hutangmu. Damai nggak? Damai. Ya. Tuh. Keikhlasan itu penting. Ikhlas dalam mengampuni, ikhlas dalam menyerahkan apa yang nggak menjadi milikmu. Itu yang sulit, Pak. Yang harus Bapak pikirkan itu adalah apa? Anggaplah hari ini saya akan mati. Maka hari ini akan saya lakukan yang terbaik. Besok gitu lagi, besok gitu lagi. Sampai Bapak mencapai ajal Bapak. Tuhan Yesus itu datang nyelamatin Bapak. Auto surga, Pak. Begitu. Iya. Karena di dalam Yesus itu tidak ada kematian. Walau secara fisik kamu mati, Tuhan Yesus itu akan membangkitkan kamu dan akan mengubahkan tubuhmu yang hina menjadi tubuh yang sama seperti Kristus. Keselamatan itu mahal. Kok enak ya dengannya ngomong Bapak ya? Kenapa? Beda dengan dengerin ustaz-ustaz berdakwah, itu beda ya. Kunaon atau beda? Hawanya tuh itu mah seperti yang marah-marah gitu, Mbak. Awalnya apa? Hawaryun. Bawaannya gitu. Bawaannya tuh seperti yang emosi marah gitu ya, panas gitu. Bapak kalau emosi Makanya saya marah kan mengikuti- kita ustadz makanya saya tuh mengikuti Mbak. sholawatan, zikir.
Istighfar itu paling penting kan? Astagfirullahaladzim. Iya. Makanya saya mengikuti Mbak dah, udah follow. Udah follow aku. Serius. Udah dong. Iya. Hente ah. Udah tuh. Udah kan yang udah perasaan mau udah ah. Hente. Acan. Ya. Pencet atau akhirnya. Sok atuh. Ya gitu Mbak lah, makasih ya. Nanti kalau ada apa-apa saya hubungi Mbak lagi lah, ikutan live TikTok lagi. Mohon. Pokoknya tiap Mbak live saya suka nonton aja. Makasih Prof. Sama-sama, Kang. Ya. Lupa dibaca itu Alkitab. Ya. Saya nanti sama anak saya Mun mau pulang Bapak kerja anak ketemu saya. ayat yang nggak ngerti, nanti boleh tanya ke saya. Oh gitu. Siap. Sok mangga tuh di Antosan. Ya. Selamat malam. Ya. Malam. Sehat-sehat ya Pak. Ya, makasih. Ya. Sami. Saung sulna. Teman-teman kita end live dulu ya.